Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kapanpun kalian menonton video ini. Di video kali ini saya akan membahas atau mempresentasikan tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kaisanda Fasadi dari kelas 10-6 dan saya berasal dari sekolah SMA Negeri 7 Depok. Di video kali ini kita akan membahas kurang lebihnya ada 7 materi, yaitu yang pertama adalah OJK, kedua lembaga keuangan, ketiga pasar modal, keempat asuransi, kelima dana pensiunan, keenam lembaga pembiayaan, dan terakhir pegadaian. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu adalah OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Apa itu OJK? OJK adalah lembaga independen yang mengatur dan mengawasi kegiatan di sektor jasa keuangan. OJK juga melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK juga berperan dalam pencegahan dan penanggulangan himpunan dana ilegal. Dan OJK juga berperan dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap investasi bodong. OJK melakukan pengawasan ini bersama dengan Satgas Waspada Investasi yang diketuai oleh OJK. Apa sih tujuan OJK? OJK memiliki tiga tujuan, yaitu menyelenggarakan kegiatan jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Kedua, mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan tumbuh secara berkelanjutan. Ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Tugas OJK. Apa sih tugas-tugas OJK itu? Tugas-tugas OJK diantara lain adalah pengawasan, yaitu mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, industri, keuangan non-bank, perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun. Kedua, yaitu pengaturan, menyusun, ketetapan, dan alur pengawasan bank. Ketiga, penyusunan kebijakan, menentukan kebijakan industri perbankan. Keempat, pencegahan kerugian, memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya. Kelima, ada pencegahan APU PPT, melakukan kajian dan penyusunan tipologi penilaian risiko penyedia jasa keuangan atau PJK. Lalu ada wewenang dan asas OJK. OJK memiliki 4 wewenang, diantaranya adalah pengaturan dan pengawasan kelembagaan bank, pengaturan dan pengawasan kesehatan bank, pengaturan dan pengawasan aspek kehati-hatian bank, dan pemeriksaan bank. OJK juga menganut beberapa asas, yaitu independensi, kepastian hukum, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, integritas, dan akuntabilitas. Masuk ke materi yang kedua, yaitu lembaga keuangan. Apa itu lembaga keuangan? Lembaga keuangan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada pendanaan. Lembaga keuangan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase. Lembaga keuangan diatur oleh pemerintah melalui undang-undang dan peraturan pemerintah dan terdiri dari 2 jenis, yaitu ada lembaga keuangan bank dan yang kedua adalah lembaga keuangan bukan bank. Nah, ada dari 2 jenis itu apa sih arti dari lembaga keuangan bank dan lembaga bukan keuangan bank? Nah, lembaga keuangan bank adalah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti tabungan, giro, dan deposito. Dana tersebut kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pinjaman atau kredit. Nah, lalu lembaga keuangan bukan bank atau LKBB adalah badan usaha yang bergerak di bidang keuangan. LKBB menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, tetapi tidak dalam bentuk tabungan giro atau deposito. LKBB beroperasi di luar sektor perbankan konvensional dan tidak memiliki izin sebagai bank komersial. Lembaga keuangan bank dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu lembaga pembiayaan, asuransi, dana pensiun, modal ventura, dan pinjaman kredit. Contoh lembaga keuangan. Contoh lembaga keuangan bank antara lain adalah Bank Umum, BPR atau Bank
Perkreditan Rakyat, Bank Pembangunan Daerah atau BPD, Bank Tabungan Negara atau BTN, dan Bank Syariah. Contoh lembaga keuangan bukan bank diantara lainnya adalah asuransi, perusahaan asuransi, perusahaan modal ventura, pegadaian, perusahaan anjak piutang, dan perusahaan pembiayaan. Fungsi-fungsi lembaga keuangan. Apa aja sih fungsi-fungsi lembaga keuangan? Nah, fungsi-fungsi lembaga keuangan adalah ada beberapa, yaitu fungsi lembaga keuangan bank, yaitu beberapa tempat menyimpan uang, pembeli atau penyalur kredit, perantara dalam pembayaran, mencetak uang, memberi kredit, dan menjadi perantara bagi perusahaan-perusahaan. Nah, fungsi lembaga keuangan bukan bank diantara lainnya adalah menghimpun dana, membantu likuidasi kas bisnis, menjadi perantara bagi perusahaan, menawarkan produk dan layanan keuangan, melancarkan proses pertukaran barang dan jasa. Manfaat lembaga keuangan. Manfaat lembaga keuangan ada beberapa, yaitu mempermudah masyarakat untuk menyimpan dana. Lalu mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pinjaman. Ketiga, membantu masyarakat untuk mengelola keuangannya. Keempat, membantu masyarakat untuk berinvestasi. Masuk ke materi yang ketiga, yaitu pasar modal. Apa sih pasar modal itu? Pasar modal adalah kegiatan mempertemukan penawaran dan permintaan dana berjangka panjang. Pasar modal juga merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan. Mekanisme transaksi. Pasar modal menjadi wahana bagi perusahaan dan pemerintah untuk memperoleh dana jangka panjang dengan cara menjual saham dan obligasi. Fungsi pasar modal. Fungsi pasar modal ada beberapa, yaitu fungsi intermediasi keuangan, yaitu menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Kedua adalah fungsi stabilisasi, yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan. Fungsi alokasi. Yang ketiga adalah fungsi alokasi sumber daya, yaitu mengalokasikan dana ke sektor-sektor yang produktif. Keempat ada fungsi inovasi, yaitu mengembangkan produk dan jasa keuangan baru. Yang keempat ada pasar modal. Pasar modal memberikan berbagai macam manfaat bagi masyarakat. Di antaranya adalah mempermudah masyarakat untuk berinvestasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan yang terakhir meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Jenis dan karakteristik pasar modal. Jenis pasar modal meliputi surat utang atau obligasi, equity atau saham, reksadana, dan suku atau efek syariah. Nah, karakteristik pasar modal antara lain adalah penghubung antar penabung dan investor. Kedua, bertransaksi dalam dana jangka panjang. Ketiga, memanfaatkan perantara. Empat, pembentukan modal. Kelima, peraturan dan regulasi pemerintah. Oke, masuk ke instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal adalah surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal. Instrumen pasar modal dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu saham atau surat berharga yang menunjukkan kepemilikan suatu perusahaan. Obligasi adalah surat berharga yang menunjukkan pinjaman dari investor kepada perusahaan atau pemerintah. Reksadana adalah kumpulan dana dari investor yang dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan ke berbagai instrumen pasar modal. Yang terakhir adalah instrumen derivatif. Adalah instrumen keuangan yang nilainya diturunkan dari nilai aset dasar seperti saham, obligasi, dan komoditas. Lembaga penunjang pasar modal. Lembaga penunjang pasar modal merupakan lembaga yang berperan dalam kelancaran proses penyelenggaraan pasar modal. Lembaga yang menjadi penunjang pasar modal ada antara lain lembaga pemeringkat. Adalah lembaga yang memberikan peringkat kepada perusahaan atau obligasi berdasarkan risikonya. Yang kedua, lembaga clearing adalah pinjaman
adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan transaksi di pasar modal. Ketiga adalah lembaga perantara perdagangan, adalah lembaga yang mempertemukan penjual dan pembeli. Efek efek di pasar modal. Dan terakhir adalah akuntan publik, adalah lembaga yang memberikan jasa audit kepada perusahaan publik. Regulator pasar modal. Regulator pasar modal adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan menjaga ketertiban di pasar modal. Regulator pasar modal di Indonesia adalah yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Masuk ke materi selanjutnya yaitu asuransi. Apa sih asuransi itu? Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dalam tanda kurung penanggung dan tertanggung, di mana tertanggung membayar sejumlah premi kepada penanggung untuk mendapatkan perlindungan atas risiko kerugian yang mungkin terjadi. Risiko adalah suatu peristiwa yang tidak pasti akan terjadi, tetapi jika terjadi dapat menimbulkan kerugian. Jenis-jenis asuransi. Asuransi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada asuransi jiwa dan asuransi umum. Asuransi jiwa adalah asuransi yang memberikan perlindungan atas risiko kematian atau cacat tetap total. Asuransi jiwa bertujuan untuk memberikan ganti rugi kepada keluarga yang tertanggung jika tertanggung meninggal dunia atau mengalami cacat tetap total. Asuransi umum. Yang kedua adalah asuransi umum. Asuransi umum adalah asuransi yang memberikan perlindungan atas risiko kerugian harta benda, tanggung jawab hukum atau kesehatan. Asuransi umum bertujuan untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung jika harta bendanya mengalami kerugian. Jika tertanggung mengalami kecelakaan yang menyebabkan kerugian kepada orang lain, atau jika tertanggung sakit atau mengalami kecelakaan. Prinsip asuransi. Asuransi memiliki prinsip yang harus dilaksanakan, yaitu prinsip etikat baik, yaitu kedua belah pihak dalam perjanjian asuransi harus bertindak dengan etikat baik. Kedua, prinsip kebebasan berkontrak, yaitu kedua belah pihak dalam perjanjian asuransi bebas untuk menentukan isi perjanjian. Ketiga, prinsip keseimbangan manfaat dan imbalan, yaitu manfaat yang diterima oleh tertanggung harus sebanding dengan premi yang dibayarkan. Keempat adalah prinsip kontribusi, yaitu semua tertanggung dalam satu kelompok harus turut memberikan kontribusi untuk menutupi kerugian yang dialami oleh satu tertanggung. Yang terakhir, sekaligus yang kelima adalah prinsip subrogasi, yaitu setelah perusahaan asuransi membayar ganti rugi kepada tertanggung, perusahaan asuransi berhak untuk menuntut ganti rugi dari pihak ketiga yang menyebabkan kerugian tersebut. Asuransi memberikan beberapa macam manfaat bagi masyarakat, yaitu diantaranya adalah menjaga stabilitas keuangan. Asuransi dapat membantu masyarakat untuk menjaga stabilitas keuangannya jika terjadi peristiwa yang tidak terduga. Yang kedua adalah meningkatkan produktivitas. Asuransi dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan produktivitasnya, karena tidak perlu khawatir akan kerugian yang mungkin terjadi. 3. Meningkatkan kesejahteraan. Asuransi dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya karena dapat memberikan perlindungan atas risiko kerugian. Materi yang kelima adalah dana pensiunan. Pengertian dana pensiunan adalah pensiun adalah suatu dana yang dikelola oleh lembaga keuangan resmi yang bertujuan untuk memberikan jaminan kesejahteraan kepada pesertanya saat pensiun. Dana pensiun dapat berasal dari iuran pemberi kerja, iuran peserta, atau keduanya. Dana pensiun di Indonesia juga dibagi menjadi dua jenis, antara lain. Nah, ada dua jenis dana pensiun, yaitu dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK dan dana pensiun lembaga non keuangan atau DPLK-NK. Nah, dana pensiun lembaga keuangan adalah dana pensiun yang dikelola oleh bank atau perusahaan asuransi. Peserta DPLK dapat berasal dari individu maupun perusahaan.
Nah, sedangkan dana pensiunan lembaga non-keuangan atau DPLKNK dikelola oleh lembaga atau badan hukum yang tidak bergerak di bidang keuangan. Peserta DPLKNK dapat berasal dari individu maupun perusahaan. Tujuan dana pensiun. Tujuan dana pensiun adalah memberikan jaminan kesejahteraan kepada pesertanya pada saat pensiun. Jaminan kesejahteraan ini meliputi: satu, pembayaran pensiun yaitu pembayaran secara berkala kepada peserta yang telah mencapai usia pensiun. Kedua, pembayaran manfaat pensiun yaitu pembayaran kepada peserta yang meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun. Ketiga, pembayaran manfaat pensiun kepada ahli waris yaitu pembayaran kepada ahli peserta yang meninggal dunia. Lalu ada peran dan karakteristik dana pensiun di Indonesia. Peran dana pensiun. Dana pensiun dapat memberikan penghargaan kepada karyawan, menciptakan rasa aman, meningkatkan citra perusahaan, dan memotivasi karyawan. Dan karakteristik dana pensiun adalah dana pensiun biasanya memiliki jumlah uang besar dan diinvestasikan dalam bentuk saham, obligasi, dan aset lainnya. Materi keenam yaitu lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan. Lembaga pembiayaan dapat menyediakan dana atau modal dalam bentuk barang. Lembaga pembiayaan ini dapat membentuk perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga sewa guna usaha, dan perusahaan anjak piutang. Jenis-jenis lembaga pembiayaan. Jenis-jenis lembaga pembiayaan diantaranya ada 4, yaitu perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pemberian kredit atau pembiayaan lainnya kepada masyarakat. Kedua adalah perusahaan modal ventura, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan atau investee company. Ketiga adalah lembaga sewa guna usaha, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk sewa guna usaha. Yang keempat dan yang terakhir adalah perusahaan anjak piutang, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk anjak piutang. Apa sih fungsi lembaga pembiayaan itu? Nah, ada kurang lebihnya 3 fungsi, yaitu meningkatkan akses masyarakat kepada pembiayaan. Lembaga pembiayaan membantu meningkatkan akses masyarakat kepada pembiayaan, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki akses kepada pembiayaan perbankan. Kedua adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi. Lembaga pembiayaan membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan pembiayaan kepada usaha kecil menengah atau UKM. Ketiga, meningkatkan daya saing industri. Lembaga pembiayaan membantu meningkatkan daya saing industri dengan menyediakan pembiayaan untuk investasi dan pengembangan usaha. Peran lembaga pembiayaan dalam perekonomian. Peran lembaga pembiayaan dalam ekonomian adalah lembaga pembiayaan memainkan peran penting dalam perekonomian dengan menyediakan pembiayaan kepada masyarakat dan usaha. Pembiayaan yang dapat diberikan oleh lembaga pembiayaan dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan usaha, dan menciptakan lapangan kerja. Oke, materi yang ketujuh sekaligus materi yang terakhir adalah pegadaian. Pengertian dan jenis pegadaian. Pegadaian adalah lembaga keuangan resmi memberikan pinjaman dengan jaminan uang bergerak. Pegadaian diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang usaha pegadaian. Jenis-jenis pegadaian ada 2, di antara lainnya ada pegadaian umum dan pegadaian khusus. Fungsi pegadaian. Pegadaian memiliki beberapa fungsi, yaitu memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Pegadaian memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan jaminan barang bergerak.
Yang kedua adalah menyalurkan dana dari masyarakat kepada masyarakat. Pegadaian menyalurkan dana dana dari masyarakat yang menyimpan emas kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan. Ketiga, membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pegadaian membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ada beberapa macam-macam produk pegadaian, yaitu pinjam yaitu produk pinjaman. Di antara lainnya adalah pinjaman amanah, pinjaman rahan, pinjaman arum, dan pinjaman prima. Keuntungan pegadaian. Pegadaian juga memiliki beberapa keuntungan, antara lain Proses pengajuan yang mudah. Proses pengajuan pinjaman di Pegadaian relatif mudah dan cepat. Kedua, jaminan yang aman. Jaminan yang diberikan kepada Pegadaian akan disimpan dengan aman. Dan ketiga, sekaligus yang terakhir, bunga dan yang terjangkau. Bunga pinjaman di Pegadaian relatif terjangkau. Ya, sekian dari presentasi atau materi yang saya berikan, dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin pembahasannya tidak jelas, dan saya berharap dengan video ini saya mendapatkan nilai PSAS terbaik. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.